Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Maunah, NIM 014 dari Prodi Tadris Biologi 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai firqah Mu'tazilah, mulai dari sejarah kemunculannya, sekte-sektenya, konsep ajarannya, sampai ke perbandingan ajarannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disebut Aswaja. Baik, yang pertama yakni mengenai sejarah munculnya firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang muncul sekitar abad 8 Masehi di kota Basrah, Irak. Aliran ini sering dikaitkan dengan tokoh yang bernama Wasil bin Atta yang merupakan murid dari Hasan al-Basri, yang membuat Wasil bin Atta keluar dari golongan Hasan al-Basri, yakni salah satunya perbedaan pendapat mengenai status seorang muslim yang melakukan dosa besar. Menurut Wasil bin Atta, seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa disebut seorang mukmin, tapi juga tidak bisa disebut seorang kafir. Jadi menurut Wasil bin Atta itu, ya mereka itu ada di antara dua posisi atau disebut manzilah bainal manzilatain. Nah, karena perbedaan pendapat ini, akhirnya Wasil itu memisahkan diri dari gurunya tadi, yaitu Hasan al-Basri. Dari situ akhirnya muncul firqah yang namanya Mu'tazilah, yang artinya orang-orang yang memisahkan diri. Nah, firqah ini tuh dulu pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, firqah Mu'tazilah ini sempat menjadi aliran resmi di negara tersebut. Kemudian mengenai sekte-sekte firqah Mu'tazilah. Seiring berjalannya waktu, Mu'tazilah tidak hanya berkembang di wilayah tersebut, tapi juga menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Dari situlah muncul beberapa cabang atau sekte dalam firqah Mu'tazilah. Dua sekte yang paling terkenal dari firqah Mu'tazilah yakni Mu'tazilah Basrah dan Mu'tazilah Baghdad. Yang pertama yaitu Mu'tazilah Basrah. Jadi kelompok Mu'tazilah ini itu tuh Mu'tazilah yang berkembang di kota Basrah, Irak, dan dianggap sebagai Mu'tazilah yang paling awal terbentuk. Nah, ciri khas dari Mu'tazilah Basrah ini, firqah ini tuh lebih sistematis dalam menyusun teori teologi. Kemudian sangat menekankan kepada konsep keadilan Tuhan. Kemudian juga banyak membahas persoalan filsafat dan logika. Sehingga kelompok Mu'tazilah ini tuh dianggap lebih ilmiah dan lebih berhati-hati dalam merumuskan ajaran. Yang kedua ada Mu'tazilah Baghdad. Nah, kalau kelompok yang ini tuh Mu'tazilah yang berkembang di kota Baghdad, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan dan intelektual dinasti Abbasiyah. Ciri khas dari aliran ini yaitu lebih aktif dalam perdebatan politik dan sosial, kemudian lebih tegas dalam penerapan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian juga lebih terlibat dalam kebijakan negara, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Kelompok Baghdad ini sering dianggap lebih praktis dan lebih dekat dengan kekuasaan dibandingkan dengan sekte Mu'tazilah Basrah tadi. Nah, dari dua contoh sekte ini, mereka ini walaupun berbeda dalam beberapa rincian, tapi secara umum mereka itu tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar firqah Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu mengenai 5 prinsip ajaran firqah Mu'tazilah.
Yang pertama yaitu ada tauhid. Firqah ini tuh sangat menekankan keesaan Allah. Mereka itu menolak pemahaman sifat-sifat Allah yang dianggap dapat menyerupai makhluk. Menurut mereka, sifat Allah itu tidak dapat terpisah dari zatnya. Ajaran yang kedua yaitu ada al-adl atau keadilan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Allah itu maha adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Karena itu, manusia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang ketiga yaitu al-wa'ad wal-wa'id, yang artinya janji dan ancaman Allah itu sudah pasti ditepati. Salah satu contohnya itu kayak orang baik itu bakalan masuk surga, terus orang yang berbuat dosa besar tanpa bertaubat itu pasti akan mendapatkan hukuman seperti itu. Yang keempat itu ada al-manzilah bainal manzilatain, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dimana salah satu contohnya itu pelaku dosa besar itu tidak mukmin tapi juga tidak kafir, jadi mereka tuh ada di posisi tengah-tengah begitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mereka tuh mewajibkan umat Islam untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, bahkan jika harus melawan penguasa yang zalim. Sekarang mari kita bandingkan perbedaan antara Firqah Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Menurut Abu Hasan al-Asy'ari, di mana beliau itu dulunya seorang penganut dari Firqah Mu'tazilah, tapi kemudian beliau mengkritik firqah tersebut. Beliau juga salah satu tokoh penting dalam perkembangan Aswaja. Menurut beliau, perbedaannya itu ada tiga. Beberapa perbedaannya itu ada tiga. Yang pertama itu tentang sifat Allah. Menurut Firqah Mu'tazilah, mereka itu menolak pemahaman sifat Allah itu berdiri sendiri. Sedangkan kalau Aswaja itu menerima sifat Allah sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan dengan makhluk. Perbedaan yang kedua yaitu tentang perbuatan manusia. Menurut Firqah Mu'tazilah, manusia sepenuhnya menciptakan perbuatannya sendiri, sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan manusia itu diciptakan Allah, tetapi manusia tetap memiliki usaha dan pilihannya. Perbedaan yang ketiga yaitu tentang pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, mereka yang melakukan dosa besar itu tidak dianggap mukmin tapi juga tidak dianggap kafir. Jadi mereka ada di posisi tengah-tengah. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu tetap mukmin tetapi imannya berkurang dan berada dalam kehendak Allah. Jadi secara umum Mu'tazilah itu lebih menekankan ke rasio atau akal dalam memahami ajaran agama, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu menyeimbangkan antara akal dan dalil nakli baik dari Al-Quran maupun hadis. Baik, untuk kesimpulannya, Mu'tazilah itu merupakan aliran teologi Islam yang menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan. Dan mereka itu memiliki 5 prinsip ajaran utama dan pernah berpengaruh besar dalam sejarah perkembangan Islam. Sementara itu, Aswaja berkembang sebagai arus utama dalam teologi Islam Sunni dengan pendekatan yang lebih moderat dan antara akal dan wahyu. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.